Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'du. Saudara-saudara hadirin, dalam simposium yang disampaikan oleh profesor kita, tadi kita ikuti banyak berbincang tentang pesantren, baik itu pendidikan, semangat maupun ekonomi dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita merujuk bareng sedikit. Sejak kapan ada bahasa pesantren itu? Bahasa pesantren adalah sangat kini. Awalnya tidak pernah ada bahasa pesantren itu. Awalnya adalah pondok. Maka orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bertanya itu mondok kemana? Bukan pesantren kemana. Ini maknanya bahwa yang kita istilahkan pesantren hari ini adalah adanya pondokan, adanya asrama. Jadi bahasa pesantren kalau ikut kepada asal muasalnya itu asrama pendidikan. Pondok ditempati untuk pendidikan. Yang ketika itu karena belum masuk kepada cara berpikir modern, maka dimasukkanlah ajaran-ajaran ilahi di dalam pondok itu. Yang kata sekarang itu ajaran agama. Saudara-saudara, sedang dipelajari, yaitu Pondok Mas Kumambang. Itulah yang menghasilkan tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Sahal, pimpinan pesantren atau pondok Gontor Ponorogo. Gontor tidak menggunakan pesantren, pondok modern. Maknanya masih mengikuti bahasa aslinya pondok modern. Artinya pondokan yang sudah mulai modern karena ada gedung-gedung yang tertata rapi. Kiainya yang namanya Kiai Haji Ahmad Sahal itu mondoknya di Mas Kumambang, Gresik. Ketika itu kiai yang membimbingnya ada Kiai Abdul Jabbar, seniornya, dan junior Kiai Abdul Jabbar yaitu Kiai Ahmad Faqih Al-Mas Kumambangi. Jadi jauh sebelum Pondok Tebu Ireng berdiri, Kiai Abdul Jabbar itu wafat kalau tidak salah hampir berdekatan dengan wafatnya Karl Marx dan meletusnya Gunung Krakatau 1883. Karl Marx wafat tahun 1883 kalau tidak salah, kalau enggak 83, 88. Itu Kiai Abdul Jabbar wafat, diteruskan oleh Kiai Muhammad Faqih. Nah, ini lebih dahulu daripada Pondok Tebu Ireng. Kemudian pengajarannya pengajaran klasik. Kemudian ada pertanyaan, siapa Kiai Haji Wahid Hasyim yang menurunkan nanti Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menurunkan nanti Kiai Wahid Hasyim, kemudian menurunkan Abdurrahman Wahid. Kiai Wahid Hasyim mondoknya bukan di Tebu Ireng yang punya ayahandanya.
Tapi mondoknya adalah di tempat Mas Kumambang, Kiai Sahal, kiai-kiai tokoh besar, Kiai Maimun, Rembang, mondoknya juga di Mas Kumambang, di Kiai Abdul Jabbar. Kemudian ayah daripada Wahid Hasyim adalah Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Abdurrahman Wahid. Siapa gerangan? Kiai Abdul Jabbar yang di Mas Kumambang. Kiai Abdul Jabbar yang di Mas Kumambang itu adalah senior daripada pendidikan yang dinamakan hari ini pesantren. Lanjutan silsilahnya adalah kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi itu silsilah dari Kiai Abdul Jabbar. Kiai Abdul Jabbar mempunyai anak yang tertua namanya Kiai, anak yang kemudian nanti dijadikan rujukan ke pesantrenan atau ke pondokan, itu Kiai Muhammad Faqih. Kiai Muhammad Faqih inilah yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara supaya paham, bukan hanya Kiai Hasyim Asy'ari yang sekarang semua orang mengarahkan pendiri daripada Nahdlatul Ulama itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Wabil haqiqah atau kebenarannya yang harus dicantumkan adalah Kiai Haji Faqih Muhammad Faqih Al-Mas Kumambangi. Bersama-sama, jadi ketika itu Kiai Hasyim Asy'ari tidak Surabaya. Yang Surabaya adalah Muhammad Faqih karena istri beliau orang Surabaya. Berkumpullah tahun 26 tatkala terjadi pemberontakan komunis Tan Malaka yang di sebelah Banten, berkumpul bulan antara Januari begitu, dari Mas Kumambang, beliau Muhammad Faqih Al-Mas Kumambangi, kemudian Kiai Hadratus Syekh disebut Wahid Hasyim, dari Banten bagian barat yaitu Kiai Abdurrahman Jamal bin Jamal, pendiri atau pengasuh utama Pondok Matlaul Anwar. Berdiri tahun 26 bersamaan dengan gerakan komunis. Disitulah nanti kemudian ada bahasa pondok menjadi pesantren. Terus apa kaitannya dengan Az-Zaitun? Az-Zaitun ini mengaitnya, kalau Kidur Rahman Wahid mengaitnya kepada Wahid Hasyim, mengaitnya kepada Hasyim Asy'ari, maka di sini Az-Zaitun mengaitnya pada Kiai Muhammad Faqih Mas Kumambang dan Kiai Abdul Jabbar Mas Kumambang. Jadi garisnya begitu. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia. Itu kaitan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Faqih, kemudian ada ayahanda dan terus turun, datanglah menjauh daripada tempat Mas Kumambang. Di sini namanya Az-Zaitun. Maka lagu Az-Zaitun yang dikeroncongkan itu apa? Coba siapa yang ingat? Keroncong Az-Zaitun. Perintis pesantren kita, Saudagar Gujarat India. Terus kota Gresik pusat pegangannya, dan seterusnya diteruskan
santri gemilang. Terus Az-Zaitun lah namanya. Coba nyanyi, siapa yang bisa nyanyi? Saya pengarangnya, tapi kalau suruh nyanyi nggak bisa. Penyanyinya Sundari Sukoco. Jadi begitu. Tahun 26 berdiri Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang sebelumnya adalah Raudatul Atfal oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, lulusan Masku Mambang, Gresik. Terus Kiai Termas juga dari Masku Mambang. Nah, sudah seperti itu berdiri Gontor. Gontor itu adalah pondok yang tidak mau merubah dirinya sebagai pesantren. Maka menamakan diri Pondok Modern. Kiainya lulusan Gresik. Yaitu anak cucu daripada Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Az-Zaitun ini juga lulusan Masku Mambang. Walaupun hanya dasar dan ngaji. Pada waktu mau ke Gontor, itu Kiai melarang. Kamu tidak boleh ke Gontor sebelum bacaan Qur'anmu bagus. Menurut Kiai ahli Qur'an ini. Terpaksa mundur 1 tahun. Karena Gresik itu kotanya sempit. Tidak ada yang luas. Lari ke Kulon. Setelah selesai Gontor, ke Kulon, tidak mau ke Jogja, tidak mau ke Semarang, terlalu dekat. Nah, ingin ke Jakarta. Selesai ke Jakarta, ingin jauh lagi ke Kulon. Ketemulah Banten. Nah, kalau supaya tengah-tengah Pulau Jawa, masuklah ke Jawa Tengah. Ternyata kalau diukur, dari timur ke barat, tengah-tengahnya itu kampus Az-Zaitun ini. Maka didirikanlah kampus Az-Zaitun. Hanya ngambil semangat pesantren, tapi modern system. Nah, ini supaya tidak terlalu mengagungkan pesantren. Pesantren itu nama baru, pondok. Berarti kalau ada pesantren tidak punya pondok, tidak punya dormitori, tidak punya asrama, bukan pondok. Boleh dinamakan pesantren tapi tidak boleh pondok. Maka ini madhab Az-Zaitun, madhab pondok. Siapa ketua madhabnya? Gontor. Maka Gontor namanya Pondok Modern. Di sini bukan pondok modern, tapi pesantren spirit but modern system. Maka menjadilah pusat pendidikan. Pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Saudara-saudara, jangan pernah mengatakan pendidikan bisa mengubah dunia. Tidak bisa. Yang bisa mengubah dunia adalah manusia terdidik. Apapun pendidikan hebat juga, manusianya tidak jadi. Maka ajaran ilahi, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru. Yang merubah itu bukan pendidikan, orang terdidik. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang merombak dunia ini adalah manusia. Nabi Adam manusia kan? Siapa yang mendidik? Tuhan. Allama Adam al-asma. Kemudian Nabi Idris yang mula-mula membuat nun wal qalami wa ma yasturun.
dididik oleh ilahi. Jadi pendidikan itu penting, tapi bukan untuk merubah dunia, merubah manusia. Maka sumber daya manusia ini yang dirubah oleh pendidikan supaya bisa merubah lingkungannya. Nah, kita sering pendidikan adalah merubah untuk kemajuan. Manusia yang maju itu. Artinya mengantar manusia supaya mempunyai kemajuan untuk merubah dunia sekitarnya.